Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kristus Anesti. Halitos Sanesti. Kristus telah bangkit. Benar, Dia telah bangkit. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe kalau saudara belum subscribe. Dan juga jangan lupa untuk klik itu like-nya, serta jangan lupa untuk klik tanda lonceng notifikasi itu, serta untuk share video ini kepada sebanyak orang mungkin. Dan jikalau saudara ingin belajar lebih lanjut tentang iman Rasulia Ortodoks ini, saudara bisa telepon kepada Romo Yakobus ya, untuk ikut katekisasi nasional supaya didaftarkan. Tapi saya ingatkan, katekisasi nasional itu memang ada orang yang untuk mempunyai kerinduan belajar iman ortodoks dan ingin menjadi anggota gereja ortodoks. Kalau tidak, ya tidak boleh masuk. Namanya katekisasi kan. Katekisasi itu tujuannya mempersiapkan orang untuk menjadi bagian dari gereja. Kalau enggak, ya enggak. Kalau enggak, ya saudara cukup melihat dari video-video ini saja ya. Dan kalau saudara ingin belajar secara formal, lebih formal tentang iman ortodoks itu, kami punya program sekolah tinggi teologi ortodoks online, dan saudara bisa menghubungi Romo Yakobus juga yang ada dalam alamat ini, minta tanya supaya dihubungkan dengan Bapak Artemius atau Bapak Thomas Matulesi yang bertanggung jawab untuk ini. Dan kalau saudara ingin mengalami ibadah bersama dengan kami, saudara bisa mengunjungi alamat-alamat parokia kami atau alamat dari komunitas-komunitas ortodoks, ada yang di beberapa tempat yang nanti saudara akan lihat pada akhir daripada video ini. Seandainya nanti di dalam kolom komentar jawaban ini nanti ada orang-orang yang mungkin saudara tanya di mana saya bisa ke gereja ortodoks, lalu dia memberikan alamat yang lain yang tidak ada dalam daftar itu, abaikan saja, orang ini bukan bagian dari persekutuan kami. Orang ini hanya ingin mencari cara mudah bagi anggota mereka. Saya ingatkan saudara jangan lakukan itu, sebab ini adalah pelayanan kami, bukan untuk menyediakan untuk saudara. Ini adalah pelayanan kami, dan itu tidak etis kalau saudara mau memancing di kolam orang. Ya. Bikin sendiri, jangan memancing di tempat orang. Terima kasih. Kali ini pertanyaan masih berasal dari saudara Eduardo dari Manado. Pertanyaannya adalah, Romo, dalam Keluaran 34 ayat 5 tertulis, turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Siapa yang menyerukan nama Tuhan? Apakah Tuhan yang menyerukan nama Tuhan atau Musa yang menyerukan nama Tuhan? Baik. Untuk melihat konteksnya, mari kita lihat di sini. Ya. Mulai ayat 4 saja. Lalu ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Lalu Musa memahat loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi, dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Itu karena ada serta menunjukkan yang menyerukan ya Tuhan ini. Nah, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Saudara, kalau kita lihat ini ada dua kata yang menjadi kuncinya. Turunlah Tuhan dalam awan. Ayat yang ke-6 dari ayat 5 ya, turunlah Tuhan dalam awan. Dan 6, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya. Jadi seolah-olah Tuhan itu punya tubuh gitu kan. Turun, naik, lalu berjalan.
Dan ini sudah terjadi sejak dalam kitab Kejadian pasal yang ke-3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Langkah Tuhan, seolah Tuhan berjalan. Ini seolah Tuhan turun naik. Tuhan berjalan-jalan lewat. Ini apa ini? Kalau dalam Targum Aramaik, ini disebut membra, penampakan dari firman Tuhan. Membra. Dan inilah yang diajarkan Injil juga. Bahwa kalau ada penampakan ilahi, kelihatannya seperti berjalan dan lain-lain, itu adalah penampakan firman. Firman yang disebut anak tunggal Allah. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Maksudnya Allah Bapa tidak pernah dilihat. Tidak pernah menampakkan diri berarti. Tidak pernah dilihat manusia, baik secara mata maupun dilihat secara angan-angan. Tidak. Allah itu transenden. Terus? Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan, yang membuat Allah itu imanen, bisa dimengerti manusia. Penyataannya adalah melalui anak tunggal Allah ini yang adalah firman-Nya. Berarti kalau begitu konsisten dengan ini, tak mungkinlah ini Allah Bapa yang menampakkan diri. Karena Allah Bapa tak pernah dilihat oleh manusia. Termasuk Musa manusia. Berarti tidak pernah lihat. Jadi kalau ada penampakan seolah-olah berjalan turun dari langit dan lain-lain, ini penampakan daripada firman. Penampakan dari anak tunggal Allah. Dialah yang disebut sebagai penyataan Allah. Kita baca dalam Lukas. Dalam Injil Lukas pasalnya yang pasal 1. Ya. Injil Lukas pasalnya yang ke-1, pasal yang kedua, maaf. Ketika dia dipersembahkan di bait Allah, lalu bertemu Simeon yang sudah tua dan Nabiah. Jadi Alkitab ada nabi perempuan, kalau dalam Islam tidak ada, nabi itu laki-laki. Kalau kita dalam Alkitab mengenal nabi perempuan, dalam hal ini di sini adalah Nabiah Hana. Ya, Hana disebut sebagai Nabiah. Coba kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ini. Ayatnya di situ ada Nabiah Hana. Ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Di Islam tidak ada nabi perempuan itu. Di Alkitab ada Huldah juga nabi perempuan, Deborah juga nabi perempuan, Hana juga nabi perempuan. Ada itu dalam Alkitab. Ya. Nah, di samping bertemu dengan Hana, dia bertemu dengan Simeon. Ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, Terus? sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi. Ya, maksudnya aku rela mati sekarang. Biarkan aku pergi, aku rela mati. Gitu. Terus? Sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada. Padahal yang dilihat adalah bayi. Tapi dia mengatakan mataku telah melihat keselamatan. Berarti dia tahu bayi itulah keselamatan manusia. Yang akan menjadi juru selamat manusia. Tetapi bukan itu saja. Teruskan. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa,
yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa Terang lain. yang menjadi penyataan. Penyataan ini dalam bahasa aslinya apokalipsis, yang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia artinya pengungkapan atau wahyu. Ya, yang menyatakan Allah. Ya. Jadi ini penyataan Allah maksudnya. Coba kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat yang pasal 2 ayat yang ke-32. Lukas pasal 2 ayat yang ke-32 bunyinya begini. Lukas 2 ayat yang ke-32. Phos, terang, is apokalipsin etnon, terang yang menjadi apokalipsis bagi bangsa-bangsa, terang yang menjadi wahyu bagi bangsa-bangsa. Apokalipsis itu sesuatu yang menyatakan. Berarti dialah yang menyatakan Allah sesuai yang dikatakan oleh Yohanes 1:18 tadi. Tak seorang pun melihat Bapa, tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa itulah yang menyatakannya. Oleh karena itu kalau ada pernyataan-pernyataan dalam perjanjian lama, itu adalah firman itu. Sehingga ketika dia jadi manusia, dia disebut sebagai Yesus Kristus. Oleh karena itu kitab Ibrani mengatakan, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 24-26, Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati penghinaan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Pada zaman Musa Kristus belum lahir. Kenapa dikatakan itu? Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Berarti Musa pernah bertemu Kristus. Mana yang gitu? Salah satunya yang kita baca ini. Salah satunya yang kita baca dalam Keluaran 34 ayat yang ke-5. Turunlah Tuhan dalam awan. Inilah Kristus belum jadi manusia yang dilihat oleh Musa. Ya, kalau menggunakan bahasanya perjanjian baru, inilah sang putra yang memang menyatakan sang Bapa. Inilah anak yang tunggal atau firman yang satu-satunya dari Allah. Loh, kenapa wujudnya seperti manusia? Karena itu untuk mengingatkan orang bahwa nanti dia betul-betul jadi manusia gitu loh. Jadi sudah diberitahukan dari awal bahwa firman itu nanti turunnya menjadi manusia. Maka dari awal dia menampakkan wujud yang mirip manusia, jalan kaki, wujud malaikat Tuhan, wujud orang yang mengunjungi Abraham, wujud orang yang bergulat dengan Yakub. Ini semua adalah penampakan firman sebelum dia jadi manusia. Termasuk di sini. Turunlah Tuhan dalam awan. Maksudnya turunlah firman itu untuk menyatakan sang Bapa kepada Musa. Lalu berdiri di sana dekat Musa, ya kan? Berarti seperti punya tubuh kan berdiri. Ya. Serta menyerukan nama Tuhan. Jadi yang menyerukan nama Tuhan, menyerukan nama Bapa sebenarnya ini, dia juga Tuhan karena firman itu adalah Allah, memiliki sifat yang sama dengan Allah. Dia disebut Tuhan, tapi bukan ada dua Tuhan, tidak. Karena dia firman-Nya Allah yang satu dengan Allah, maka mempunyai kodrat yang sama dengan Allah. Maka dia disebut sebagai Yahweh juga. Turunlah Yahweh dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Yahweh. Yahweh sang Bapa. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Ya, berjalanlah penampakan ilahi ini, berjalanlah teofani ini, berjalanlah anak tunggal ini, berjalanlah firman yang menampakkan diri ini. Dia bisa berjalan, dia turun naik karena memang nantinya dia akan menjadi manusia. Jadi para nabi sudah dipersiapkan pada suatu saat nanti firman itu akan jadi manusia. Makanya setelah firman jadi manusia tidak ada ceritanya makhluk ini, sosok ini muncul dalam perjanjian baru, tidak ada. Karena sudah jadi manusia, namanya Yesus. Maka tidak ada muncul lagi. Ya. Berjalanlah Yahweh lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Yahweh, Yahweh. Yahweh yang satu menunjuk pada sang Bapa, Yahweh yang kedua menunjuk Roh Kudus. Dia yang berseru menunjuk sang Putra. Ini tafsiran para bapak gereja. Tafsiran dari gereja Purba.
Bahwa ini menunjuk bahwa yang menampakkan diri itu selalu Sang Firman. Yang tidak nampak adalah Sang Bapa. Di dalam Sang Bapa ada Roh. Maka dikatakan, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya, dan setianya, dan seterusnya. Jadi pertanyaan saudara adalah pertanyaan siapa? Apakah Tuhan yang menyuruhkan nama Tuhan atau Musa yang menyuruhkan nama Tuhan? Siapa yang menyuruhkan nama Tuhan? Yang menyuruhkan nama Yahweh, yaitu Sang Bapa, itu adalah Yahweh, Sang Putra atau Firman. Apakah Tuhan yang menyuruhkan nama Tuhan? Ya, yang menyuruhkan nama Yahweh adalah firman-Nya Yahweh yang menampakkan diri. Atau Musa yang menyuruhkan nama Tuhan? Bukan Musa. Yang menyerukan adalah penampakan dari Yahweh ini, atau wahyu dari diri Yahweh ini, yang tak lain adalah firman-Nya, yang tak lain adalah anak yang tunggal itu. Anak yang tunggal artinya firman yang satu-satunya, yang keluar dari Allah yang satu, sebab Allah satu, maka firman-Nya cuma satu. Ya, jadi itulah yang dapat saya jelaskan. Pertanyaan saudara yang selanjutnya ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.